Oke. Oke, di dalam kelas dulu ya. Oke, silakan ketua kelas. Siap, gerak. Siapkan salam. Oke, selamat pagi sekarang dulu. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Mengawali pembelajaran kita pada pagi ini adalah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana hadir semua? Kelompok John Gaines hadir semua lengkap personilnya? Kelompok Karmax? Lengkap. Kelompok Adam Smith? Lengkap. Bisa? David Ricardo? Tapi di sana kok ini kalian tulis kayak ini? Ya Bu, izin Bu. Katanya lengkap. Oke, yang tidak hadir tulis ya? Yang dulu kontennya. Oke, di pembelajaran kita kemarin kita sudah membahas materi mengenai kebijakan moneter kan? Kita juga sudah bahas mengenai pengertian. Setelah itu kita juga sudah bahas mengenai jenis-jenis dari kebijakan moneter, tujuan dari kebijakan moneter, dan instrumen dari kebijakan moneter. Nah, ada yang masih ingat apa pengertian kebijakan moneter yang sudah kita pelajari kemarin? Ada yang masih ingat? Nah, semua masih ingat ya. Kalau begitu saya tunjuk Nanik. Nanik, apa itu Nanik? Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Oke, jelas ya. Tentu masih diingat karena baru kemarin kita pelajari, toh? Kemudian ada yang masih ingat apa saja instrumen-instrumen dari kebijakan moneter? Ada? Wah, semua juga masih ingat. Kalau begitu, Mutia mewakili teman-temannya. Operasi pasar terbuka, biro wajib umum, diskon dan kredit. Oke, jadi jelas ya. Ada 4 instrumen dari kebijakan moneter. Ada diskonto, kebijakan diskonto, kemudian ada kebijakan politik pasar terbuka, toh? Kemudian ada kebijakan kredit, kemudian ada kebijakan kas rasio atau giro wajib minimum. Jelas
kerja keras, jujur, dan serius. Langkah-langkah yang kita akan gunakan dengan model pembelajaran discovery learning ini masih tetap 6 langkah. Yang pertama ada stimulasi, kemudian ada problem statement, kemudian yang ketiga ada data collection, data processing, verifikasi, dan yang keenam ada generalization. Jadi ini 6 langkah atau 6 fase dalam model pembelajaran discovery learning. Diharapkan dengan ke-6 langkah ini kalian bisa menemukan pengetahuan kalian sendiri. Nah, sebelum ibu masuk dalam materi, ibu mau kasih games dulu, ya. Ibu mau kasih games. Semua tahu lagunya Potong Bebek Angsa? Tahu. Tahu Ji, Saldi? Bagaimana katanya nadanya Saldi? Coba bisa pandu teman-temanmu menyanyi di sini Potong Bebek Angsa, Saldi. Oke, Saldi maju ke depan, pimpin dulu temannya menyanyi Potong Bebek Angsa. Kalau tidak nanya Saldi toh? Kalau tidak tahu sekarang sudah tahu. Oke, maju Saldi. Oke, di tempatnya mau kalau begitu, tempatnya mau berdiri. Oke, sama-sama nyanyi ya Potong Bebek Angsa ya. Supaya kalau ada yang lupa-lupa nadanya tidak ingat kembali. Oke, maju berdiri Saldi. Tahu di nadanya Saldi toh? Oke, silakan di sini teman, sama-sama kita menyanyi lagu Potong Bebek Angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuari, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Masuk ke hutan, ambil rambutan, dikejar-kejar sama orang hutan. Jadi tahu nadanya toh? Nah, saya mau rubah. Kalian tahu nadanya toh? Saya mau rubah kata-katanya. Kita melihat siapa yang kelompok mana yang konsentrasi. Kelompok John Keynes sama kelompok Karl Marx itu bukan nada sih, kata-katanya ya. WK ya. Jadi jadi kalau saya jadi kalian bagian sini WK ya. Di sini kelompok ini Irving Fisher sama Adam Smith. Kalian apa namanya liriknya itu wow nah. Ini liriknya jadi aku dikata sendiri ya. Ya, jadi perhatikan ya, latihan saja, latihan dulu dan sampai salah. Oke, paham ya? Bisa toh? Bisa. Jadi kalau perhatikan ya, kalau saya kasih begini, berarti yang menyanyi itu John Keynes sama John Keynes, Karl Marx, Adam Smith sama Irving Fisher. Berarti diam dan Ricardo ya. Kalau saya begini berarti dapat Ricardo sendiri, toh? Nah kalau saya begini berarti dapat Ricardo sama John Keynes sama Karl Marx. Paham ya? Ikuti instruksi tanganku ya. Oke, siap? Siap. Saya mau lihat kelompok mana yang sudah siap dengan materi. Oke, ibu mulai ya. Kita menyanyi dulu lagu aslinya Potong Bebek Angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuari, nona minta dansa, dansa 4 kali.
Berarti karena ini salah miskonsepsi ya, dia pikir menyambung ya. Jadi ulangi. Tapi Fandi tetap karena dia terkecoh toh? Fandi maju ke depan Fandi. Oke, semua berdiri. Oke, semuanya berdiri. Boleh, Fandi boleh tuh siapa yang salah nada nak? Jadi ingat ya, kalau saya tunjuk tidak ada yang namanya menyambung. Ya. Mulai dari nada awal. Siap ya? Siap. Oke. Kelompok Ricardo. Silakan dimulai dari kelompok Karmax. Oke, silakan. Wes, semangat sekali kayaknya topik ini. Jadi saya kalau misalnya di topik nanti praktek tari sama Pandi, nah saya yakin nilainya pasti bagus ini. Nah, semua menarik, ya. Oke, kembali ke laptop. Silakan kalian. Silakan kalian perhatikan. Ada pertanyaan. Apa saja instrumen dari kebijakan?
kebijakan moneter. Ya, kemarin kalian sudah pelajari instrumen kebijakan moneter itu kan ada 4. Ada giro wajib minimum, kemudian ada pasar terbuka, kemudian apa lagi? Diskonto, kemudian ada lagi apa lagi? Kredit. Ya, oke. Jadi ada kebijakan pasar terbuka, ada kebijakan giro wajib minimum, ada kebijakan diskonto, kemudian ada kebijakan kredit. Kemarin kita sudah jelaskan toh, untuk mengatasi inflasi maka kebijakan pasar terbuka yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi jumlah uang yang beredar, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual Surat sertifikat Bank Indonesia. Kemudian ada juga kebijakan kredit, ada kebijakan kredit longgar dan ada kebijakan kredit selektif. Kalau begitu silakan kalian perhatikan video yang ibu putar untuk mengulang penjelasan yang sudah ibu jelaskan kemarin, ya, supaya kalian lebih memahami lagi. Silakan perhatikan video. Welcome home Medias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi di section bahas materi. Kita kali ini bakal bahas materi makro di materi tentang moneter ya. Di spesifiknya itu materi kebijakan moneter ya. Jadi kalau bicara tentang moneter, kalian mungkin memikirkan tentang duit ya kak ya. Kurang lebih seperti itu. Kebijakan moneter atau kalau dalam bahasa Inggris kita biasanya mengistilahkannya monetary policy ya. Mungkin kita biasanya dengar nih sektor moneter dan seterusnya apa tuh kak monetary policy. Jadi secara singkat kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar. Ya, jadi segala hal tentang jumlah uang beredar atau biasanya disebut juga kalau dalam ekonomi itu adalah penawaran uang ya atau money supply itu diatur oleh dalam kebijakan moneter. Nah, di setiap negara yang membuat kebijakan moneter itu sudah ada otoritasnya sendiri. Nah, namanya adalah bank sentral ya. Jadi setiap negara itu akan memiliki bank sentral yang tugas utamanya adalah membuat kebijakan moneter. Kalau di Indonesia bank sentral kita namanya ya Bank Indonesia. Kalau bank sentral paling powerful di seluruh muka bumi kayaknya udah tahu ya, Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, tapi biasanya disingkat jadi The Fed ya, kayak gitu. Nah, kebijakan moneter itu jadi bisa dibilang berkaitan dengan duit-duitan ya kak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam prakteknya nanti kebijakan moneter itu ada beberapa tipe, ada beberapa pilihan ya, ada opsi yang bisa diambil pemerintah. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kebijakan moneter yang pertama itu adalah kebijakan operasi pasar terbuka ya. Operasi pasar terbuka, jadi sekarang kan dia tulisin dalam bahasa Inggris ya, karena biasanya sih udah lumayan sering digunakan juga ya. Jadi open market policy atau juga boleh open market operation juga boleh, open market policy karena dia pakainya. Jadi kebijakan atau operasi pasar terbuka. Yang namanya pasar pasti ada kegiatan apa teman-teman? Ya pasti ada kegiatan jual dan beli. Makanya dalam kebijakan yang ini itu nanti hanya akan ada dua opsi kebijakan yang diambil oleh bank sentral. Apa itu? Kalau enggak menjual berarti dia bakal membeli. Nah, beli apakah bank sentral? Saya perasaan nggak pernah lihat deh. Oke, jadi mereka itu belinya another level ya, bukan beli barang yang biasanya kita lakukan. Mereka itu bakal melakukan kegiatan jual beli surat-surat berharga ya, itu yang harus dicatat baik-baik. Jadi mereka itu akan menjual belikan surat-surat berharga. Surat-surat berharga, aduh sorry ini tulisannya. Surat-surat berharga. Nah, surat-surat berharga itu contohnya apakah surat pasar uang kayak gitu ya, atau mungkin yang biasa kalian dengar ini kali ya, SBI, Sertifikat Bank Indonesia kayak gitu. Itu adalah contoh surat-surat berharga. Nah, tolong misalkan baik-baik. Kalau misalnya pemerintah mengatakan, oh lagi diambil jual surat berharga ya kak, itu yang menjual siapa? Yang menjual pasti posisinya adalah bank sentral. Maka yang membeli siapa? Ya berarti yang membeli adalah masyarakat. Berarti nanti kebalikannya, kalau saya beli, berarti yang beli adalah bank sentral atau pemerintah, nanti yang jual adalah masyarakat. Nah, di antara dua kebijakan ini itu nggak ada yang bagus atau enggak.
ada. Jadi intinya adalah mereka based on situation aja. Kalau kondisinya kayak gini lebih baik kita jual atau beli, itu ada pertimbangannya. Biasanya kita akan melihatnya dari sisi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ingat teman-teman ya, di ekonomi itu dalam kondisi yang ideal harusnya apa yang terjadi? Ya, harusnya kalau dalam kondisi yang paling ideal itu adalah jumlah uang yang beredar itu di dalam masyarakat itu sama dengan jumlah barang yang ada. Memangnya kalau berlebihan kenapa kak uangnya? Ya kalau uang berlebihan dibandingkan barang akan terjadi masalah. Ya masalahnya adalah apa? Inflasi. Harga barang jauh lebih mahal. Ya, dan ini masalah yang lagi ini banget ya, viral banget melakukan ini karena banyak banget negara yang mengalami inflasi. Ya bahkan next year diprediksi suasananya bakal lebih parah lagi ya. Semoga sih kita berdoa itu nggak kejadian karena ya udah baru anget banget ya kita baru beres dari pandemi. Semoga sih masalahnya bisa teratasi segera. Jadi intinya adalah pemerintah itu akan mengambil sikap mau jual atau beli based on kondisi di lapangan. Kalau uang lagi banyak banget, sebaiknya uang ditambah atau dikurangi supaya masalahnya beres. Ya harusnya dikurangi dong ya. Nah, gimana tuh cara menguranginya? Pakai logika aja teman-teman. Kalau pemerintah pengen mengurangi uang beredar di masyarakat, baiknya pemerintah menjual surat atau membeli surat. Nah ingat ya, kalau pemerintah menjual surat, berarti yang akan keluar duitnya siapa? Ya masyarakat. Berarti kalau masyarakat uangnya keluar, berarti bagaimana dong? Ya berarti jumlah uang beredar di masyarakat bakal berkurang. Nah jadi kalau ada yang nanya, apa tujuan dari kita lagi pengen menjual surat berharga? Jelas goalnya adalah kita akan mengurangi jumlah uang beredar atau penawaran uang atau money supply yang ada di masyarakat. Jadi jelas ya, kalau misalnya mau mengurangi jumlah uang, maka dijual atau dibeli? Dijual, atau kalau ingin menambah maka dibeli. Pemerintah akan membeli dari masyarakat. Otomatis kalau dibeli uang pasti pertama di masyarakat. Nah, kalau misalnya masyarakat jual kemudian pemerintah beli, otomatis uang akan kurang. Kalau pasti akan gitu. Berarti kalau pemerintah lagi bilang, kita beli surat berharga yuk, nah berarti dia itu lagi pengen menambah jumlah uang beredar. Berarti lawan dari kondisi yang inflasi. Apa tuh? Ya deflasi kalau di ekonomi. Nah kalau kalian lumayan sering baca berita belakangan ini, The Fed bahkan salah satunya yaitu lagi banyak melakukan kebijakan yang mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Salah satunya apa? Ini akan kita bahas ya. Nah, semoga udah bisa dipahami ya untuk open market operation. Next, pilihan kebijakan yang kedua yang bisa diambil oleh pemerintah itu adalah ada yang kita sebut sebagai bahasa Indonesia dulu ya, kebijakan giro wajib minimum ya, langsung disingkat aja. Biasanya sih paling sering orang mengistilahkannya sebagai giro wajib minimum. Giro wajib minimum. Ada juga yang bilang cadangan wajib minimum. Ini kadang disingkat jadi GWM ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya reserve requirement ratio. Jadi reserve requirement ratio. Requirement ratio. Nah gimana nih kebijakan GWM atau si reserve requirement ratio ini kak? By the way ada juga yang bilang cash ratio ya. Kebijakan ini tuh lebih fokus pada, jadi kan di suatu negara itu ada bank sentral nih, namanya bank sentral berarti pusat seluruh bank. Selain bank sentral ada ya kak, ya ada namanya bank umum. Nah di suatu negara pastinya bank sentral itu bisa mengatur banknya ya. Kalau misalnya di Indonesia, Bank Indonesia itu bisa mengatur bank-bank yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah mereka bisa menentukan berapa giro wajib minimum. Apa itu giro wajib minimum kak? Jadi giro wajib minimum itu seperti setoran yang harus diberikan dari bank umum ke bank sentral. Nah nanti setorannya jadi milik bank sentral ya kak, yang nggak cuma disetor aja, dicadangkan aja ya kayak gitu. Nah nantinya giro wajib minimum itu dalam bentuk persentase ya, jadi nanti bank sentral bisa bilang persentasenya 10% ya dari total dana kalian kayak gitu. Jadi akan ada persentasenya yang ditetapkan oleh bank sentral. Nah persentasenya itu nggak flat, akan ada bahasa bisa jadi pemerintah kemudian bilang giro wajib minimumnya dinaikkan ya, jadi dinaikkan si GWR. Tapi ada bahasa
juga nanti diturunkan si BWM. Boleh tergantung dari kondisi ya, sekali lagi tergantung dari kondisi. Nah kalau giro wajib minimum itu dinaikkan, artinya apa? Ya cadangan uang yang harus disetorkan ke bank sentral itu akan meningkat. Kalau banyak banget uang yang dicadangkan, maka kira-kira potensi uang yang beredar di masyarakat bakal bertambah atau berkurang? Ya jawabannya bakal berkurang karena diindahkan dari bank sentral. So kalau dinaikkan giro wajib minimum akan terjadi pengurangan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Gitu. Kalau diturunkan ya berarti kebalikannya aja ya. Oh kurangi sih, dia bakal menambah jumlah uang beredar. Jadi kalau lagi deflasi atau harga barang lagi turun karena uang lebih sedikit dibandingkan barang, ya udah paling benar pemerintah menetapkan kebijakan menurunkan giro wajib minimum atau jelaskan dulu ya tentang giro wajib minimum. Giro wajib minimum ini biasanya disamakan dengan cadangan kas, ya, cadangan kas bank. Jadi biasanya kalau misalnya sedang terjadi inflasi kan banyak uang beredar, tapi barang sedikit, toh? Sehingga harga-harga kebutuhan pokok itu naik. Nah, kalau misalnya bank sentral mau mengurangi jumlah peredaran uang di masyarakat, maka bank sentral akan menyuruh yang namanya bank umum. Bank umum itu seperti BRI, BNI, kemudian Mandiri, ya kan? Kan cuma 3 bank ini yang ada di Mangkunegaran ini, nah, maka akan bank sentral akan menyuruh ini bank umum untuk untuk menaikkan giro wajib minimumnya atau cadangan kasnya. Berarti kan banyak uang yang tertahan di bank umum. Nah, makanya kalau sementara giro wajib minimum itu naik, maka pasti kredit itu akan selektif karena uang ditahan di dalam kas bank. Makanya orang kalau mau ambil kredit atau utang di bank pasti akan susah karena kreditnya itu selektif. Paham ya? Yes. atau boleh cadangan wajib minimum atau RRM atau cash ratio, banyak apapun ya. Oke. Kebijakan ketiga, apa sih kebijakan ketiga? Kebijakan moneter, kita ada namanya politik diskonto ya. Ini itu bicara tentang bunga ya, yang sangat sering kita inikan ya. Ini juga yang diambil The Fed salah satunya ya, menaikkan suku bunga ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris namanya discount policy. Nah, si discount policy ini itu nanti opsinya juga akan ada 2 lagi ya. Tadi kami udah sempat kasih bayangan sedikit ini tentang bunga ya. Jadi nanti bisa jadi pemerintah akan bilang kita menaikkan suku bunga ya, kayak gitu, menaikkan suku bunga, atau bisa jadi lawannya apa itu ya diturunkan suku bunga. Emang apa akibatnya sih Kak kalau suku bunga naik? Nah, sebentar. Kalau suku bunga naik udah pada pasti tahu lah ya. Di bank itu ada 2 pihak yang bisa kita temui, ada yang menabung dan ada juga yang meminjam. Bagi seseorang yang menabung, suku bunga yang tinggi itu akan memberikan dia efek yang lebih bagus karena uangnya bakal bertambah lebih banyak. Jadi kalau misalnya suku bunga naik, biasanya orang nabung semangat nggak Kak? Ya semangat karena dia mikir oke, pendapatan bungaku bakal tinggi. Di waktu yang bersamaan, kalau orang meminjam di bank dan suku bunganya tinggi, dia bakal sangat stres. Waduh, nanti kalau bayar utang ini mesti nambah, belum pokok utangnya nambah juga utangnya juga gede. Jadi apa akibatnya? Kalau suku bunga dinaikkan, orang rajin menabung dan juga orang malas untuk meminjam uang. Apa yang terjadi? Kita bisa simpulkan, oh berarti uang bakal terkonsentrasi hal tersetor banyak ke bank ya Kak? Ya benar. Akibatnya pada akhirnya jumlah uang beredar bakal bertambah atau berkurang nih? Ya jawabannya bakal berkurang karena banyak yang menabung, malas yang meminjam uang di bank gitu. Jadi menaikkan suku bunga akan mengurangi jumlah uang beredar. So kalau diturunkan suku bunganya, ya berarti lawannya aja jumlah uang beredar yang ada di masyarakat itu bakal bertambah kayak gitu. Nah kalau misalnya penjelasan
tadi agak kecepatan, boleh diselesaikan aja ya ininya. Oke, paham nggak terkait dengan politik diskon tadi? Jadi kalau misalnya pemerintah atau ya Bank Indonesia itu sedang menaikkan suku bunga, ya artinya suku bunga bank sedang naik, berarti pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Artinya sedang terjadi inflasi. Tapi kalau pemerintah turunkan suku bunga, ya artinya pemerintah sedang ingin menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Artinya sedang terjadi inflasi. Jadi jangan suruh, kalau misalnya kalian lihat suku bunga bank sedang naik, jangan tanya mama aku pergi pinjam uang di bank, mati mama membayar cicilan tiap bulan. Ya. Tapi kalau misalnya suku bunganya turun, suka orang cenderung suka pinjam uang di bank karena cicilannya bunganya itu rendah. Makanya jangan sekali-kali pinjam uang sama rentenir. Ya, jangan sekali-kali itu pinjam uang ke bunga, ke uang yang berbunga. Bank berbunga hanya saja ada aturannya. Kan? Ada aturan. Tapi kalau rentenir saya nanya dia mau kasih uang. Jadi kalau misalnya orang ingatkan orang tua di rumah, ya, mak jangan sekali-kali pinjam uang di rentenir, mak. Mending pinjam uang di bank, ya. Bank lebih terpercaya. Apalagi pinjaman online, oh jangan sekali-kali itu. Yang mau terlibat dalam pinjol pinjaman online jangan sekali-kali. Mending terlibat atau mending meminjam uang di bank atau di koperasi. Nah, paham ya? Jelas ya? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, kita akan mengerjakan LKPD. Ya, waktunya mengerjakan LKPD. Bekerja sama lebih baik daripada sendiri. Bagaimana cara kita mengerjakan LKPD? Ya, jadi nanti LKPD-nya itu terdiri dari 3 skenario. Ada skenario A, B, dan C. Kemudian tadi Ibu sudah bagi ya. Ibu sudah bagi skenario yang akan kalian pilih, yang akan kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian lakukan kajian literatur melalui buku paket ataupun internet, serta lakukan diskusi untuk menyelesaikan skenario tersebut. Dan terakhir, jangan lupa berbagi tugas karena bekerja sama lebih baik daripada bekerja sendiri. Jadi ini contoh skenario-nya. Ya, ada skenario, kemudian di sini ada pertanyaan serta kolom jawaban yang harus kalian isi. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, silakan ketua masing-masing ketua kelompok maju ke depan, ambil LKPD-nya. Skenario A panggil ya supaya terarah. Skenario A itu tadi Karl Marx, ya. Minta tolong Taufik ambil buku paketnya dulu. Kemudian skenario C tadi David Ricardo. Oke, ambil dulu buku paketnya dulu. Kemudian skenario B itu John Keynes. Kemudian skenario B itu Irving Fisher. Dan terakhir Adam Smith, skenario A ya. Silakan berbagi tugas supaya cepat. Ya, ada yang mengerjakan nomor 1, pertanyaan 1, ada yang mengerjakan pertanyaan 2, ada yang mengerjakan pertanyaan ketiga. Oke. Silakan berdiskusi. Kemudian silakan lakukan, kalau mau cari jawaban silakan lihat buku paketnya dan silakan lihat, bisa juga searching di internet.
Oke, siap ya? Baik, silakan kelompok John Keynes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami sebagai kelompok John Keynes akan menjelaskan tentang hasil lembar kerja kami. Selanjutnya hasil lembar kerja kami akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Komang Intan. Kepadanya kami silakan. Skenario B. Indikator ekonomi yang baru dirilis memberikan bukti dan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Indeks harga konsumen tetap stabil, pertumbuhan pekerjaan tetap positif, sebuah indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi berlanjut. Hal lain menunjukkan tingkat pertumbuhan pengangguran tetap rendah. Pertanyaannya, apakah kelompok Anda merekomendasikan kenaikan atau penurunan tingkat bunga bank sentral atau mempertahankan level saat ini? Kelompok kami merekomendasikan untuk mempertahankan level saat ini karena indeks harga konsumen tetap stabil, pertumbuhan pekerjaan tetap positif, sehingga pertumbuhan ekonomi berlanjut. Risiko apa yang akan terjadi bila menerapkan rangsangan untuk perekonomian? Risiko yang akan terjadi bila menerapkan rangsangan untuk perekonomian adalah perekonomian akan mengalami pertumbuhan ke arah positif. Risiko apa yang terjadi terkait pengetatan kebijakan moneter? Risiko
kebijakan moneter, yaitu pertumbuhan likuiditas global telah melambat secara signifikan. Demikianlah presentasi yang kami bawakan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi Santi Santio. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok yang selanjutnya skenario yang akan ditampilkan adalah skenario A. Oke, Adam Smith sama Max ya. Oke, silakan Sweet. Berdiri. Oke. Menang. 1, 2, 3. Oke, yang menang adalah Adam Smith. Oke, silakan maju ke depan Adam Smith mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, kemudian kami di sini kami akan mempresentasikan hasil EKPD yang telah kami kerjakan dan presentasi akan dibacakan oleh teman saya Nani Widianti. Skenario A. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu yang diukur dengan produk domestik bruto atau PDB untuk negara A telah negatif. Jumlah lapangan pekerjaan telah menurun dan tingkat pengangguran mengalami peningkatan. Tekanan inflasi terus berlanjut. Sebagian besar indikator inflasi, upah dan gaji menunjukkan bahwa inflasi belum mereda sepanjang tahun lalu dan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Suku bunga nominal sangat tinggi mencerminkan tingkat inflasi yang tinggi. Kelompok Anda khawatir bahwa tekanan inflasi yang berlanjut akan merusak kinerja ekonomi yang sudah lemah. Pertanyaannya, apakah kelompok Anda merekomendasikan kenaikan atau penurunan tingkat bunga bank sentral atau mempertahankan level saat ini? Jawabannya, kelompok kami merekomendasikan untuk menaikkan suku bunga bank karena inflasi yang terjadi sudah termasuk inflasi berat yang menyebabkan jumlah lapangan menurun dan lapangan kerja menurun dan tingkat pengangguran mengalami peningkatan. Sehingga diperlukan kebijakan ini untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, bagaimana kebijakan yang Anda pilih akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi? Kebijakan yang kelompok kami pilih adalah kebijakan moneter, yang dimana kebijakan ini dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi menghadapi penurunan, bank sentral atau negara akan berusaha untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan permintaan konsumen dengan memotong suku bunga. Hal ini berfungsi untuk menurunkan biaya kredit dan berpotensi meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, efek apa yang mungkin terjadi pada tingkat pengangguran berdasarkan kebijakan yang Anda ambil untuk 6 bulan ke depan sampai 1 tahun ke depan. Kebijakan yang kelompok kami ambil adalah kebijakan ekspansif yang memiliki efek bisa diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dalam jumlah banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami yang dijelaskan. Kurang lebih dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Santio. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok Anda. Oke, yang terakhir presentasi adalah skenario C yang akan dipresentasikan oleh kelompok David Ricardo. Kepada kelompok David Ricardo saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu.
Skenario C. Tingkat pengangguran telah turun ke tingkat rendah dalam beberapa swasta. Dan indeks harga konsumen (IHK) tetap stabil. Investasi terutama di bidang teknologi tetap kuat dan produktivitas terus meningkat seiring dengan berjalannya standar historis. Sementara itu, produksi bruto real PDB terus berkembang dengan cepat. Pertanyaannya, apakah kelompok Anda merekomendasikan kenaikan atau penurunan tingkat pengembang sumber atau mempertahankan dan saat ini? Jawabannya, kelompok kami menyarankan untuk mempertahankan tingkat suku bunga saat ini karena melihat keadaan pengangguran telah turun dan indeks harga konsumen tetap stabil. Pertanyaan yang kedua, risiko apa yang terjadi apabila menerapkan pelaksanaan khusus perekonomian? Jawabannya, yang akan terjadi apabila menerapkan pelaksanaan khusus perekonomian, otomatis perekonomian berpengaruh ke arah yang lebih baik. Pertanyaan yang ketiga, risiko apa yang terjadi terkait pengetatan kebijakan moneter? Jawabannya, bisa saja jika terjadi pengetatan moneter, aliran modal asing dapat terhenti, yang kemudian akan memberikan tekanan pada nilai tukar negara sehingga inflasi bertambah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak aplaus dulu untuk karena kelompok telah mempresentasikan dengan baik. Kemudian diulang ya. Karena kelompok telah mempresentasikan dengan baik, kemudian semua kelompok telah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Mari kita berikan aplaus untuk Nah, apa kesimpulan materi kita hari ini? Silakan kita baca bersama-sama kesimpulan materi hari ini. 2, 3. Untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam mengatasi inflasi dan deflasi, pemerintah menggunakan instrumen kebijakan moneter yaitu operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, kebijakan diskonto, dan kebijakan kredit. Jika pemerintah menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah sedang mengatasi deflasi. Sebaliknya, jika pemerintah menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah sedang mengatasi inflasi. Jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas, Ibu akan berikan kuis. Ya, Ibu akan berikan kuis. Silakan siapkan HP-nya. Silakan kalian siapkan HP. Kita akan bermain kuis melalui kuisis, ya.
Tapi kalian sudah kerjakan semua tak? Sudah. Oke, siapa yang benar semua angkat tangan? Banyak benar semua ya. Salah satu, salah tiga, ada salah tiga, salah dua, salah semua ada. Topik salah semua topik. Oke, jadi silakan nanti pulang ke rumah kalian buka Google Classroom ya. Situ nanti ibu akan kasih tugas seperti topik yang salah semua. Ya. Silakan kerjakan remedialnya topik, tugas remedialnya. Bagi yang lain silakan nanti kerjakan soal pengayaan ya. Paham ya? Nah, mari kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Mari kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Jika menyenangkan, sorakan semangat yang paling kencang. Jika tidak menyenangkan, sorakan dulu yang paling keras. Oke, 1, 2, 3. Apa sorakanmu? Semua semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Harap semangatnya dipertahankan untuk pertemuan berikutnya dengan materi kebijakan moneter. Jangan inflasi, bukan kebijakan moneter. Kita sudah pelajari kebijakan moneter. Berarti pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang kebijakan inflasi. Ya, bukan kebijakan inflasi. Fiskal. Ulang ya. Ulang ya. Kapan pikiran? Oke. Ibu harap semangatnya dipertahankan untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya. Hari ini kita belajar tentang materi kebijakan moneter. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kebijakan